Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Tim Outreach Science for Conservation, Ibu Novi. Selamat siang, Ibu Novi. Selamat siang, Kakak Heni. Ya, yang terhormat narasumber kita di acara siang hari ini, Kak Adi. Selamat siang. Dan yang terhormat moderator kita di siang hari ini, Kak Yanuarius Dumutu. Selamat siang, Kak Yan. Selamat siang, Bu Heni. Ya, dan semua Sobat SAF dimanapun berada, selamat siang semua, selamat bergabung kembali dalam Sekolah Alam Virtual season ketiga di siang hari ini. Pertama-tama kita patut panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul bersama-sama di sini, di Sekolah Alam Virtual, guna menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa di siang hari ini, Kak Adi. Semoga kita semua bisa mendapat ilmu, mendapat hasanah ilmu dari apa yang akan kita pelajari di siang hari ini. Baik, acara ini merupakan season ketiga dari serangkaian Sekolah Alam Virtual yang telah dilaksanakan oleh Science for Conservation. Sesi pertama kita belajar tentang megafauna akuatik, sesi kedua itu kita belajar tentang penyu, dan sekarang kita masuk ke sesi ketiga, kita mempelajari tentang burung atau aves. Semua pertanyaan yang ada di benak adik-adik atau sobat SAF semua dapat ditanyakan sebentar pada Kak Adi. Semoga semua pertanyaannya bisa terjawab dengan baik ya, Kak. Ya. Oke. Kemudian webinar di seri ketiga ini mengusung tema besar yaitu Kicau Papua, Kicau Nusantara. Ada 6 episode dan episode pertama ini kita akan mengenal burung-burung di Indonesia. Perkenankan saya Heni Lesnusa untuk membacakan susunan acara kita di siang hari ini. Tapi sebelumnya kita punya tata tertib Sobat SAF. Tata tertib yang pertama, Sobat SAF dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, Zoom, ataupun YouTube Live. Kemudian selama SAF berlangsung, Sobat SAF diwajibkan mematikan mikrofon, boleh menyalakan apabila sudah ada instruksi dari host ataupun dari moderator kita. Oke, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Susunan acara kita di siang hari ini ada 6 sesi. Sesi yang pertama yaitu pendahuluan yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian sambutan dari ketua tim outreach kita. Kemudian sesi ketiga yaitu moderator akan memperkenalkan narasumber. Sesi keempat pemaparan materi. Kemudian sesi kelima ada tanya jawab. Dan yang terakhir sesi keenam adalah penutup. Ya. Oke, saya akan memperkenalkan kita punya moderator di siang hari ini. Moderator kita adalah Kak Yanuarius Dumutu. Bisa kita panggil Kak Yan saja ya, Kak Yan ya. Iya, Bu Heni. Oke. Kak Yan adalah lulusan jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Papua di Manokwari. Tahun 2010, Kak Yan melakukan kegiatan monitoring penyu belimbing di Pantai Peneluran Penyu Jamburs Mabedi dan Wermon di Kabupaten Tambrau, kerjasama FPPK Unipa dengan SWFSC NOAA USA. Dan saat ini beraktivitas di PT Freeport Indonesia sebagai General Foreman of Reclamation and Monitoring Environmental Department. Ya, kira-kira itu perkenalan singkat untuk moderator kita di siang hari ini. Kita melangkah atau kita memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan di siang hari ini akan dibawakan oleh ketua tim kita, Kak Novianti. Sambutan ini sekaligus akan membuka
acara Sekolah Alam Virtual Season ketiga kita di siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan Kak Novi. Ya, terima kasih Kakak Heni untuk kesempatannya. Shalom, selamat siang bagi Sobat SAF yang ada di Indonesia Barat. Selamat sore juga bagi Sobat SAF yang berada di Indonesia Tengah ke Indonesia Timur ya. Kami melihat banyak sekali yang mendaftar pada kegiatan SAF ini mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan juga Papua. Kami sangat bersemangat sekali untuk SAF session ketiga ini, seperti yang sudah tadi disampaikan, sudah ada session-session sebelumnya. Dan di session ini, kami dari program Sains untuk Konservasi memiliki tujuan yang sama, jadi menyampaikan ilmu sains dengan bentuk yang mungkin yang lebih menarik untuk para pelajar dan mahasiswa, sehingga mengenal burung-burung yang ada di Indonesia secara umum dan juga burung-burung Papua secara khusus. Jadi nanti di dalam session ini kami akan membahas tentang cendrawasih, burung mambruk, dan juga burung kasuari, dan juga burung-burung lain yang endemik di tanah Papua. Jadi sesi ini akan sangat menarik sekali. Kami mulai di bulan September ini dan nanti sampai di minggu kedua bulan Oktober akan berakhir. Begitu. Jadi Sobat SAF, ikuti terus sosial media kami untuk informasi-informasi mengenai SAF selanjutnya. Mungkin demikian dari saya langsung kembalikan lagi ke MC. Terima kasih Kakak Heni. Ya, terima kasih Kak Novi untuk sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Kak Adi, yang akan dipandu secara langsung oleh Kakak Yan Demutu selaku moderator. Kepada Kakak Yan, saya persilahkan. Terima kasih, Bu Eni. Sama-sama, Kak. Selamat sore untuk adik-adik, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian yang berada di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Dan selamat siang juga untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan, serta adik-adik sekalian yang berada di wilayah Indonesia Barat. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya akan mengajak kita untuk mengenal lebih dekat narasumber kita, Pak Adi. Pak Adi ini lahir dan besar di Jakarta. Beliau merupakan lulusan Fakultas Biologi Universitas Nasional Jakarta yang hobinya mengamati burung dan memotret kehidupan liar. Saat ini beliau bekerja di Flora Fauna International untuk Indonesia Program sebagai Senior Biodiversity Conservation Officer. Di FFIP, ruang lingkup yang beliau kerjakan adalah survei-survei di bidang biodiversity terkait burung, serta pengembangan infrastruktur ramah lingkungan. Selain bekerja di FFIP, beliau juga aktif di beberapa komunitas citizen science, seperti menjadi koordinator Jakarta Birdwatcher Society, Indonesia Wildlife Photography, dan juga Peta Hijau Jakarta. Beliau mempunyai mimpi. Mimpinya adalah menjadikan sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal akan keindahan keanekaragaman hayati negerinya dan ikut dalam pelestarian keanekaragaman hayati tersebut. Itu merupakan profil singkat daripada Pak Adi. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami akan lanjut kepada pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Pak Adi. Untuk Pak Adi, kami berikan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ken. Oke, selamat sore, selamat siang
Untuk rekan-rekan semua, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya berterima kasih kembali ke teman-teman Sekolah Alam Virtual untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi cerita soal burung-burung di Indonesia dan juga di Papua. Nah, di antara penonton, ini terdapat beberapa rekan-rekan saya. Ada Mbak Sita yang jauh dari Kanada. Halo Mbak, sehat? Dan juga ada teman-teman yang sewaktu-waktu bersama saya untuk survei. Oke, kita mulai saja diskusi tentang burung-burung. Ini ada pemaparan yang akan saya berikan. Ya, slide ini saya judul burung-burung Indonesia. Di sini akan saya menyampaikan apa itu sih burung, apa yang membedakan burung dengan hewan lain, kemudian bagaimana uniknya sebuah burung, agar teman-teman ke depannya bisa ikut menjaga dan melestarikan satwa yang unik ini. Oke, berbicara tentang burung, fosil tertua dari burung itu akan adanya fosil tentang keberadaan burung dimulai dengan penemuan Archaeopteryx. Itu pada tahun 1861 di Jerman, di bagian selatan. Archaeopteryx ini hidup di periode Jura atau sekitar 155 sampai 150 juta tahun yang lalu. Archaeopteryx ini juga dikenal sebagai namanya Urvogel, atau kalau dalam bahasa Jerman atau bahasa Belanda itu burung asli atau burung yang pertama. Nah, inilah bukti keberadaan bahwa perkembangan burung sudah ada sejak zaman yang lampau. Kemudian di mana posisi burung? Posisi burung itu sendiri dibandingkan dengan hewan-hewan lain itu dari chordata. Jadi hewan bertulang belakang, vertebrata. Nah, burung ada di sekitar sini. Jadi selain burung, untuk di vertebrata itu ada amfibi, ada reptil, ada mamalia, dan juga ada ikan. Itu posisi dari burung itu sendiri di kerajaan animal atau animal kingdom. Kemudian kalau dari sejarahnya, dilihat dari kemunculan Archaeopteryx untuk saat ini hingga zaman Paleosen, ini sekarang burung itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu burung dunia lama. Burung dunia lama ini burung yang tidak bisa terbang, jadi hanya menggunakan kakinya untuk berlari. Masih ada satu jenis yang tersisa dari burung dunia lama, yaitu kasuari. Sedangkan sisanya ada di Afrika, itu burung unta, kemudian ada di Selandia Baru. Kemudian selain dari burung-burung dunia lama, itu sisanya merupakan burung dunia baru. Burung dunia baru pun ini terbagi dua. Satu non-passerine, atau bukan burung-burung petengger, dan passerine. Passerine ini burung-burung petengger. Nah, kalau non-passerine ini seperti elang, kakatua, kemudian mambruk. Sedangkan kalau yang passerine ini burung-burung yang sebagian besar hidupnya ini bertengger, seperti kalau di Papua itu isak madu, kemudian jagal, butcherbird, ataupun cendrawasih. Itu termasuk burung-burung petengger atau passeriformes. Nah, yang menariknya dari burung adalah kalau kita berbicara tentang burung di dunia ini ada dari tempat yang dingin seperti halnya penguin hingga ke tempat yang sangat panas di gurun. Ini seperti burung unta. Dan dari segi ukuran, yang paling terkecil ini burung kolibri. Sayangnya burung kolibri nggak ada di Indonesia. Kolibri ini yang paling kecil di Amerika Latin itu mungkin sebesar koin. Kemudian ada yang paling besar yaitu burung unta. Dan menariknya, mereka mempunyai warna yang amazing. Jadi warnanya sangat warna-warni. Kemudian perilaku kawinnya
ini juga sangat beragam, dan juga mereka hidup dari habitat yang perkotaan, yang padat akan pemukiman penduduk, hingga ke tempat-tempat yang sepi. Dan juga beberapa burung didomestikasi untuk disantap sebagai makanan. Seperti ini saya tampilkan bebek di sini. Ini juga burung loh, unggas. Jadi kalau unggas itu adalah burung yang didomestikasi. Itu disebut unggas. Kalau sisanya kita sebut sebagai burung. Oke, next. Nah, kalau perbandingan burung-burung dunia lama dengan manusia ini sangat-sangat tinggi karena mereka menggunakan kakinya untuk berlari. Sehingga kalau teman-teman lihat di gambar ini, sayapnya tuh kecil. Mungkin kalau teman-teman yang di Papua pernah lihat kasuari, teman-teman bisa lihat itu di mana. Sayapnya kasuari itu ada, tapi sangat kecil. Jadi mereduksi karena dia menggunakan kakinya untuk berlari. Kemudian juga untuk beberapa hal aktivitasnya seperti menggaruk tanah, mencari makan, itu juga menggunakan kakinya. Nah, inilah ciri khas dari burung dunia lama, itu berlari. Namun sayangnya saat ini hanya tersisa 4 jenis burung dunia lama yang masih hidup di dunia ini. Nah, kita beruntung kasuari masih ada di tanah Papua, jadi harapan ke depannya jangan sampai kasuari ini ikut punah seperti rekan-rekan yang lain. Ya, lanjut. Nah, kalau untuk burung air, ini juga termasuk burung-burung yang berukuran besar. Ini beberapa jenis kayak burung pelikan, kemudian burung kuntul, dan cangak. Ini masih gampang sekali ditemukan. Ini kalau untuk teman-teman belajar mengamati burung, mungkin burung air adalah jenis yang gampang sekali dan mudah untuk belajar mengenal burung. Dibandingkan misalkan langsung ke hutan, pasti pusing karena burungnya kecil, kemudian lincah, mata udah keburu susah ngelihatnya. Namun kalau ingin belajar burung, kita bisa mulai pertama kali dengan mengenal burung air. Ini sangat mudah. Nah, ciri khas burung yang membedakan dengan hewan lainnya. Nah, yang pertama itu bulu. Burung itu membedakan dengan hewan lainnya karena adanya bulu. Jadi fungsinya itu untuk terbang, kemudian isolasi tubuh agar dia tidak kedinginan, terutama untuk burung-burung yang suka menyelam. Seperti burung-burung cendrawasih dan juga perlindungan diri. Nah, ini yang membedakan burung dengan hewan lain. Jadi kalau kita bilang bulu ketek atau apa, sebenarnya di mamalia itu bukan bulu, itu rambut. Jadi sebenarnya kalau untuk berbicara tentang bulu itu hanya ada di burung. Cuman kan karena kita udah kebiasaan, apa yang di dalam tubuh kita juga disebut bulu, walaupun sebenarnya itu rambut. Nah, di kasuari sendiri bulunya juga ada, tapi dia tidak sebesar-besar ini. Karena ini sebagian besar bulu seperti bulu sayap ini besar karena dia untuk menopang angin. Sedangkan kalau di kasuari dia hanya untuk berlari, jadi rata-rata seperti bulu bristle ini. Jadi kecil-kecil sekali, tipis-tipis seperti jarum. Kemudian ciri lainnya dari burung yang membedakan dengan hewan lain adalah tulangnya berongga. Ini yang membuat burung bisa mudah untuk terbang. Dan yang menariknya kalau ilmu mikro, jadi tulang berongga burung ini menjadi inspirasi untuk pembangunan menara ini. Dia terinspirasi oleh tulang berongga yang ada di tulang burung. Kemudian ciri lainnya dari burung, di kantong udara atau air sac ini yang memudahkan burung untuk terbang di angkasa. Terdapat sekitar 6 sampai 8
kantong udara di setiap jenis burung. Dan hal ini yang tidak ada di burung-burung dunia lama, yang juga membedakan burung dunia baru dengan burung dunia lama. Kemudian paruh. Paruh ini juga yang membedakan burung dengan hewan lain. Walaupun di mamalia, kalau teman-teman sempat dengar platypus, nah itu kalau kombinasi antara burung dengan mamalia, di mana dia mempunyai badan seperti mamalia, tapi bertelur, dia mempunyai paruh. Dan di burung sendiri, bentuk-bentuk dari paruh ini menyesuaikan dengan tipe pakannya. Seperti kalau burung-burung pemakan ikan, biasanya paruhnya lancip dan tajam. Sedangkan kalau burung-burung pemakan daging, ini seperti mempunyai bayonet di depannya untuk memotong daging. Kemudian kalau seperti penyaring, pelikan, dia mempunyai kantong di bawahnya, jadi untuk menampung. Sementara dia menyaring air. Ini beberapa tipe paruh pada burung. Nah, kalau kayak burung pemakan madu atau burung kolibri yang membutuhkan untuk mendapatkan nektar di dalam bunga, maka paruhnya panjang. Nanti detailnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Next. Di kita sendiri di Indonesia ini utamanya burung-burung yang ordo dari burung-burung yang ada di Indonesia. Jadi seperti Strigiformes ini burung hantu, kemudian Passeriformes ini yang tadi burung berkicau, bertengger, kemudian Coraciformes ini raja udang, kobra, Pisiformes ini pelatuk, kemudian sini ayam, terus Columbiformes ini tegur, burung dara, ada Formes ini. Cuman kalau ada beberapa jenis yang burung yang sudah punah, seperti burung dodo, sangat disayangkan. Ini padahal burungnya menarik sehingga kalau suatu tokoh jagoan, kalau teman-teman suka nonton film Kamen Rider, nah ini ada Kamen Rider Dodo, dia jadi pakai komnya burung dodo ini. Oke, lanjut. Indonesia sendiri, kita merupakan negara dengan peringkat keempat kekayaan jenis burung setelah Brazil, Ekuador, dan Kolombia. Namun kalau sebagai mega biodiversity, daratan dan lautan, kita peringkat burung, kita peringkat keempat. Di Indonesia ini sekitar 17% spesies burung yang ada di seluruh dunia itu ada di Indonesia. 17% berapa sih kira-kira jumlah total jenis burung di Indonesia? Nah, dari pemantauan teman-teman burung Indonesia, suatu NGO yang kantornya di Bogor, dari tahun 2019, jumlah spesies burung di kita itu 1.777. Nah, dari status konservasi ada 30 jenis yang terancam punah, kemudian ada ini rentan atau rentan. Dan kalau dari jumlah jenis yang dilindungi, dari update peraturan pemerintah yang terbaru itu sudah mengcover sekitar 557 jenis untuk dilindungi. Endemik itu ada sekitar 515 spesies jenis burung yang endemik. Oke, next. Ini saya bilang kenapa jangan kasih kendor, karena walaupun sudah keluar informasi soal jenis burung yang berjumlah 1.777, ternyata di tahun 2019 itu ditemukan 3 jenis lagi. Yang Mizomela irina widodoae ini dinamakan diberi nama
karena untuk menghormati beliau di Pulau Rote, kalau salah di bawah. Kemudian juga di Sulawesi di bagian atas itu ditemukan wangi-wangi white eye dan juga Wakatobi white eye. Jadi saya pikir mungkin masih memungkinkan untuk menemukan jenis-jenis burung di Indonesia. Jadi dari 1.177 tersebut kemungkinan bisa bertambah, namun juga bisa berkurang. Tergantung bagaimana kita untuk ikut melestarikan tersebut. Jadi makanya saya bilang sini, jangan kasih kendor. Kita harus semangat terus melestarikan burung-burung di Indonesia. Siapa tahu nanti teman-teman yang jadi peneliti kemudian menemukan dan bisa mencematkan nama kalian di burung itu sendiri. Nah, terkait biogeografi, untuk burung kita terbagi menjadi 3. Yang pertama daerah Sundaland atau Sunda Besar, ini mencakup Pulau Sumatera, Borneo, Kalimantan, kemudian Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Kemudian yang zona kedua itu daerah Walase, mencakup Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Maluku. Ya, di Papua itu masuk ke dalam Sahulen. Ini agak berbeda karena lebih mirip biodiversitinya dengan Bali. Jadi di Indonesia kita ada 3, yaitu Sunda Besar atau Sundaland, kemudian Wales, dan juga Sahulen. Nah, untuk endemik, apa sih definisi endemik? Endemik itu biasa kalau kita sebut adalah burung-burung yang hanya ada di daerah tersebut. Semisal saya hanya ada di Jakarta, berarti saya hanya. Karena tadi biogeografi kan, biasanya endemik itu per pulau besar atau per pulau kecil. Kayak di Papua itu misalkan endemik Kofiau, Biak, itu beberapa pulau-pulau yang punya daerah burung endemik tertinggi di Papua. Nah, sebagai contoh di foto di slide ini saya nampilin dari lutur Gunung Jawa, ini yang hanya ada di Pegunungan Jawa. Kemudian Raja Udang Biru, ini dia endemik Indonesia. Jadi tidak ada di negara lain seperti Singapura, Malaysia, tapi dia hanya ada di Indonesia. Kemudian kalau bubut Jawa, ini hanya ada di Pulau Jawa. Kemudian kehijab Sulawesi, ini hanya ada di Sulawesi. Kemudian gelatik Jawa, kalau aslinya gelatik Jawa ini memang hanya di Jawa, namun sekitar tahun 90 dia kan trennya tinggi sebagai burung peliharaan, sehingga banyak ditangkap untuk dijadikan peliharaan. Dan saat ini telah menyebar ke beberapa lokasi di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Jadi jangan heran kalau misalkan teman-teman ke Sulawesi, lah kok ada gelatik Jawa, nah itu biasanya dari lepasan yang terlepas. Kemudian ada cendrawasih botak, ini endemik Papua, terutama Raja Ampat. Hanya ada di Pulau Waigeo dan Bataan. Nah itulah definisi tentang endemik, hanya ada di daerah tertentu. Oke, kalau kita berbicara, kita pisah dari Sunda Besar, apa saja? Nah, yang pertama pasti yang terkenal yaitu elang Jawa. Nah, siapa yang tidak ada? Negara kita yaitu dari elang Jawa. Simbolnya ini terinspirasi dari penampakan elang Jawa. Hingga kalau teman-teman lihat di Garuda itu ada jambul, nah ini elang Jawa ini juga mempunyai jambul. Kemudian yang terkenal pasti jalak Bali. Jalak putih berwarna biru, hanya bermata biru yang hanya ada di Pulau Bali. Kemudian juga merak hijau. Merak hijau ini kalau di dunia cuma hanya ada 2 merak, yaitu merak biru yang ada di India dan merak hijau yang ada di Jawa. Walaupun sebenarnya masih jadi perdebatan apakah benar merak hijau ini asli di Java atau zaman dahulu kala ketika zaman kerajaan ada pertukaran hadiah di mana India, negara-negara di India memberikan hadiah kepada negara di Jawa berupa merak, kemudian merak ini bermutasi dan sebagainya. Nah, itu masih jadi perdebatan. Cuman saat ini kita bisa bangga bahwa salah satu merak yang ada di dunia ada di Indonesia. Di Walase yang paling terkenal burung maleo. Ini burung yang mirip ayam dan dia ketika dia
mengerami telur, dia membutuhkan daerah pasir yang hangat dan biasanya daerah vulkanis untuk dia mengerami telurnya. Kemudian seberangnya dikit dari Raja Ampat itu ada halmahera. Di halmahera ini ada dua jenis yang menarik yang sering diminati oleh orang-orang dari Eropa maupun Amerika untuk difoto ataupun dilihat. Ini bidadari halmahera dan juga di pauk halmahera. Nah, yang menariknya bidadari halmahera ini, mestinya iya. Bidadari dari halmahera ini cendrawasih yang terpisah dari saudara-saudaranya yang ada di Papua. Jadi dia sendirian di Maluku, sedangkan saudara-saudara yang lain ada di Papua. Kemudian ada juga isap madu topi sisik, ini hanya endemik di Lombok, di Nusa Tenggara Barat, dan juga Sulawesi. Nah, masih banyak. Kalau dibicara tentang Sulawesi, Maluku itu endemiknya sangat tinggi. Next, berbicara tentang Sahulen atau daerah Papua, yang pasti ada cendrawasih merah. Ini yang kemudian ada kehijab kofiau, ini hanya ada di Kofiau bersamaan dengan Raja Kofiau juga. Cuma di sini saya hanya menampilkan si. Dan untuk mambruk yang endemik Indonesia ini mambruk ubaiyat. Karena sebenarnya ada 3 jenis mambruk, namun yang 2 itu ada di Papua Nugini juga. Jadi saya hanya menampilkan si Western Crown Pigeon atau mambruk ubaiyat ini, yang hanya ada di Indonesia. Oke, berbicara tentang burung, tidak terlepas dari migrasi. Ini mendekati bulan September ini, mulai masa-masanya burung kita kedatangan tamu dari jauh. Burung-burung dari belahan bumi utara mulai datang ke Indonesia untuk menghindari musim dingin berlangsung di belahan bumi utara. Nah, ini tidak hanya 1 atau 2, tapi ribuan burung-burung akan mendatangi Indonesia. Nah, ini rute yang dilewati oleh burung-burung tersebut. Ada baza hitam, biasa, ada biru laut ekor blorok, kemudian layang-layang api. Nah, ini adalah rute yang biasa mereka gunakan. Biasanya mereka datang dari Siberia, Cina, atau Rusia, melewati Asia Tenggara, kemudian sampai di Malaysia dan nyebrang ke Riau, hingga ke Jawa, hingga Nusa Tenggara. Ada juga jalur yang langsung dari Cina, melewati Taiwan, masuk ke Filipina, terus mecah di Kalimantan, ada juga yang langsung ke Sulawesi. Dan ada juga yang langsung motong dari Jepang, langsung ke Papua. Nah, ini beberapa jalur dari burung. Namun, tidak semuanya sama. Semisal kayak elang mempunyai jalur yang berbeda dengan burung-burung pantai. Kemudian layang-layang api mempunyai jalur yang berbeda dengan darat laut. Hal itu dikarenakan, jadi kalau di dunia itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jalur migrasi burung. Ya, kita masuk ke dalam East Asian Australian Flyaway. Ini ada lembaga khusus yang mengatur tentang perjumpaan. Dan beberapa teman-teman sudah masuk ke dalam grup pemantauan burung migrasi. Jadi ini untuk pendataannya saling terkoneksi, di mana semisal dari Cina sudah berangkat burungnya, langsung dikontak, misalkan ke teman-teman di Kamboja. Ini dari Cina udah berangkat, siap-siap di Kamboja. Nah, kemudian setelah melewati Kamboja, masuk ke Thailand, dari Kamboja akan mengkontak. Nah, seperti itu, sampai di Indonesia pun dari teman-teman Malaysia pasti akan mengkontak. Ini sudah terbang nih burungnya, siap-siap dipantau. Nah, ini yang menarik. Jadi, untuk pendataan burung-burung migran, kita saling terkoneksi antar negara. Karena burung-burung ini tidak hanya milik satu negara, tapi milik beberapa negara. Nah, di Indonesia ada 3 jenis migran yang datang. Pertama itu burung pantai dan air. Di contohnya ada trinil bedaran dan bambangan hitam. Kemudian ada burung raptor migran, seperti elang alap Cina, sikep madu Asia, dan juga burung hutan migran. Nah, yang
Menariknya kalau burung siang, lainnya mereka bermigrasi pada malam hari. Hal ini dikarenakan untuk menghindari pertemuan dengan raptor. Jadi kalau misalkan di siang hari ketemu dengan raptor, wah pasti jadi makanannya raptor selama perjalanan. Jadi makanya burung-burung hutan itu lebih memilih migrasi di malam hari, menghindari untuk bertemu dengan raptor. Next. Nah, terkait pola hidup, untuk di burung itu ada dua, diurnal dan nokturnal. Diurnal itu burung-burung yang aktif di siang, dari pagi sampai sore hari, sedangkan kalau nokturnal itu burung-burung yang aktif di malam. Ini kalau untuk burung paserin kebanyakan diurnal, namun kalau untuk nokturnal itu nah seperti ini. Ada jelebuk Sulawesi, kemudian ada Jawa. Nah ini tiga ini merupakan kita sebut sebagai burung hantu. Namun di luar burung hantu ternyata ada juga jenis yang nokturnal. Ini paruh kodok Papua. Jadi sebut sebagai paruh kodok emang karena kalau dia mangap itu sangat lebar sekali seperti kodok yang sedang mangap. Makanya kalau bahasa Inggrisnya itu frog mouth. Dan ada juga cabak. Nah, cabak dan paruh kodok ini di luar dari kelompok burung hantu. Tapi mereka aktif juga di malam hari atau nokturnal. Nah, kelamin ternyata burung juga ada dua. Pertama, monomorfisme, di mana jantan dan betina ini mempunyai warna yang sama. Paling hanya dibedakan dari ukuran tubuh. Misal kayak di kutilang dan di tekukur biasa, ini biasanya betinanya agak lebih besar dibandingkan jantan. Secara warna mirip sekali. Jadi agak sulit membedakan untuk jenis-jenis monomorfisme mana jantan dan betina. Kemudian kalau yang kedua itu dimorfisme, atau jantan dan betina itu mempunyai warna yang berbeda. Dan biasanya jantan mempunyai warna yang lebih menarik, karena untuk menarik betina yang ada di burung-burung cendrawasih, nah itu kan jantannya lebih menarik nih, karena dia untuk menarik perhatian betina, dia akan melakukan tarian, dia akan melakukan display, dan sebagainya. Dan juga beberapa jenis-jenis burung lain mempunyai warna tubuh dimorfisme. Apakah yang sudah teman-teman lihat di film, itu ada pemakan daging, atau karnivora, untuk contohnya seperti elang Papua, kemudian elang Papua, serak binasa. Nah ini jenis-jenis burung yang makan daging. Jadi mereka mangsa burung lain, kemudian dibawa ke sarang. Rata-rata untuk burung pemakan daging ini dia merupakan top predator atau puncak dari jadi kalau kita berbicara tentang kestabilan lingkungan, ketika yang di atas ini hilang, puncak piramidanya ini hilang, maka di bawahnya akan berantakan. Contohnya di sawah, ketika tidak ada si serak, maka tikus akan banyak sekali. Jadi hama. Tapi kalau masih ada top predator, hama itu masih bisa terkontrol. Nah, itu fungsi dari si teman-teman karnivor ini. Dia menjaga kestabilan ekosistem di alam. Pemakan buah atau frugivora. Ini bisa lihat rangkong gading. Ini jenis yang menarik karena dalam 2 tahun ini yang awal mulanya status IUCN-nya hanya near atau mendekati, saat ini langsung naik menjadi critical endanger hanya dalam waktu 1 tahun. Ini dikarenakan perburuan culaknya yang besar-besaran. Nanti di slide berikutnya saya jelasin. Kalau di Papua, salah satu contoh burung pemakan buah itu ada si kasuari. Walaupun ada juga kakatua, kemudian alo, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada burung-burung makan serangga, insektivora. Menariknya kalau burung-burung insektivora ini ciri khasnya di sekitar paruhnya ini ada kayak bulu-bulu. Nah, ini tipikal dari burung pemakan serangga. Di sini ada takur api, kemudian Sri Gunting
kelabu, dan ikatan kali. Ini ada burung pemakan nektar atau madu. Ini ada burung madu hitam dan juga burung madu sepah raja. Ini yang mirip kolibri, tapi kalau di kita tidak ada kolibri, adanya burung madu. Ini ada burung piscivora atau burung pemakan ikan. Besar, kemudian pecuk ular. Yang menarik dari pecuk sebenarnya ini ada contoh di Cina, di mana karena dia suka menelan ikan secara besar-besar, jadi kalau nelayan di Cina itu dia menggunakan burung ini untuk memancing. Jadi di lehernya itu diikatkan tali, dan ketika burung itu menangkap ikan, ikannya langsung dimuntahkan. Manfaat dari burung. Pak Adi. Ya. Kita tersisa 5 menit lagi, Pak, untuk pemaparan materinya. Terima kasih. Kalau fungsi burung di alam, yang pasti membantu penyerbukan, seperti burung-burung madu, kemudian penyebaran biji, pengendali hama, kemudian wisata penting, atur kualitas lingkungan, seperti burung-burung pemakan daging, pendidikan lingkungan juga untuk mengenalkan alam Indonesia kepada anak-anak, kemudian sumber pangan. Nah, ini untuk burung-burung yang didomestikasi seperti ayam, ataupun burung-burung darah juga dimakan. Oke. Nah, ancaman utama untuk burung di Indonesia dan juga di Papua yang pertama adalah deforestasi. Jadi hilangnya habitat dari burung-burung tersebut. Hutan yang menjadi habitat dari burung dirubah fungsinya menjadi perkebunan, menjadi pemukiman, dan sebagainya. Kemudian perdagangan dan perburuan ini masih marak, dan mungkin saat ini meningkat terkait work from home ini, karena saya di pasar burung dekat rumah itu meningkat permintaan beli karena mereka bingung mau ngapain di rumah, akhirnya melihara burung. Jadi selama WFH ini ada peningkatan untuk ini cendrawasih, kemudian paruh bengkok, burung kacamata, dan lain sebagainya. Yang saya bilang tadi, kenapa dia langsung turun drastis dari near threatened menjadi critical endanger, ya ini karena cula ini dibeli untuk near, dan semua ini lari ke negara Cina. Next. Nah, ini contoh saja. Jadi bagaimana perburuan itu menyebabkan hilangnya burung. Ini studi kasus saya di Jakarta terhadap burung pleci atau kacamata. Jadi di 2007 itu saya masih bisa menemukan burung ini di 19 lokasi. Seiring 2013 semenjak marak burung-burung pleci di pasaran, ini langsung turun dari 14 kawasan menjadi 5 kawasan. Tahun 2017 hanya 2 kawasan saja yang masih bisa melihat burung pleci ini di Jakarta. Kemudian ada juga, mungkin ini tidak terlalu besar, namun dampak dari sampah atau polusi air ini juga berdampak terhadap keberadaan burung-burung, terutama burung-burung air, di mana pakan mereka tercemar oleh logam berat. Ini menyebabkan cangkang telurnya ini mudah retak. Jadi ketika oleh induknya langsung segera hancur dan gagal untuk kondisi di Jakarta yang menyebabkan burung migran. Ini burung migran, tapi dia harus beradaptasi dengan keberadaan sampah-sampah di Teluk Jakarta. Jawa di Jakarta. Dan harapannya jangan sampai hal seperti ini terjadi di provinsi lain. Jakarta yang seperti ini. Oke. Nah,
Untuk kegiatan pengamatan burung sendiri saat ini yang sedang digelar oleh teman-teman, awal bulan lalu itu kita mengadakan seluruh Indonesia itu The Big Month. Jadi kegiatan pengamatan bareng di seluruh kawasan di Indonesia. Jadi melalui Jakarta Birdwatcher Society, kita juga melakukan pemantauan yang ada di Jakarta. Aku lagi semangat untuk membuat buku-buku baru. Harapannya setelah ini ada buku dan baru dari teman-teman di tiap masing-masing daerah. Nah, ya buku ini adalah senjata kita untuk memperkenalkan, mengajak masyarakat untuk ikut melestarikannya. Nah, untuk di sosial media di Facebook ada Burung Indonesia. Ini untuk teman-teman yang mau belajar tentang burung, join ke grup ini, grup pengabdi. Dan saat ini dari grup ini kita sedang membuat Atlas Burung Indonesia. Harapannya di tahun ini sudah terbit bukunya, di mana ini merupakan data dari teman-teman yang menyumbang ke teman-teman Atlas, lalu akan buku ini, Atlas Burung Indonesia. Jadi ini benar-benar citizen science dari teman-teman di seluruh Indonesia. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas pemaparan materi yang luar biasa. Mungkin bagi teman-teman atau ibu serta adik-adik yang tergabung dalam webinar SAP, apa yang telah dijelaskan oleh Pak Adi terkait dengan jenis-jenis burung, persebaran, serta manfaat mereka di alam dan juga serta ancaman mereka di alam bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Di sesi tanya-jawab ini akan kita bagi dalam 2 sesi. Yang pertama kuis interaktif yang akan dipandu oleh MC dan tim, serta yang berikut yaitu tentang sesi tanya-jawab dari peserta langsung kepada narasumber. Untuk MC, kita bisa mulai dengan yang pertama yaitu sesi interaktif. Ya, yang mungkin MC bisa bantu untuk yang ini, biar ada refreshment buat teman-teman. Oke. Ya, admin bisa bantu untuk pertanyaannya. Oke, di situ di grup chat sudah ada. Silakan teman-teman isi. Jadi pertanyaan pertama itu disebut apa tipe kelamin pada burung yang dimana jantan dan betina berbeda warnanya? Silakan diisi. Itu jawabannya ada monomorfisme, dimorfisme, metamorfosis, atau embriosis. Yo, yang tadi ingat-ingat tadi saya bilang apa ya? Wah, baru 6 orang. Dari berapa peserta? Dari 44. 44. 7, baru 7. Oke. Baru 7 dari 44. 10. Boleh dikasih clue-nya Kak Adi? Clue-nya apa ya? Kalau yang apa tipe kelamin tidak berani di jantan berbeda warna.
Tadi contohnya yang cendrawasih mungkin teman-teman, sobat-sobat SAF pasti tahu. Yang cendrawasih itu loh. Jantan betina beda warna. Ya, Kalau kutilang dan tekukur itu warnanya sama. warnanya sama. (25 dari 44), oke? Dua. Apa kita lanjut? Lanjut. Oke, jadi jawabannya yang benar dimorfisme. Jadi untuk burung yang berbeda warna jantan betina disebut dimorfisme. Kalau teman-teman ingat mono itu kan satu, kemudian itu kan dua. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Kakak admin, pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, berapa banyak jenis-jenis burung endemik di Indonesia? 1777, B 345, Oke. 645, atau D 515. Jenis burung endemik. Endemik. Jenis endemik adalah yang ada di daerah tersebut. Ada daerah itu saja. Seperti endemik Raja Ampat, endemik Borneo. Apa ya? Oke. Ya, masih banyak yang jawab 1777. Seimbang, Kak. Seimbang. 12. Jadi yang benar 515. Tapi kalau total burung yang ada di Indonesia 1777. Tapi kalau yang endemik 515. Oke. Terima kasih teman-teman. Lanjut Kakak Ken. Oke, terima kasih Pak Adi untuk kuis interaktifnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke tanya jawab dari peserta langsung kepada narasumber. Untuk admin bisa dibantu dengan tiap pertanyaan yang telah dikirimkan ke kolom chat maupun YouTube Live. Untuk pertanyaan pertama dari chat dari Kartika Sohar. Dia mau bertanya kepada Kadi, kenapa disebut burung dari dunia lama dan dunia baru? Apakah ada sejarahnya? Kita langsung saja Kadi. Oke, ya. Jadi kenapa ada pembedaan burung dunia lama dengan dunia baru? Ini berdasarkan sejarahnya, berdasarkan ilmu taksonomi. Jadi ada perbedaan morfologi antara burung-burung yang menggunakan kakinya untuk beraktivitas, banyak menggunakan kakinya untuk beraktivitas, ini diklasifikasikan sebagai burung dunia lama. Kemudian ada burung dunia baru, itu yang lebih mengutamakan sayap untuk terbang dan beraktivitas. Nah, itu sejarahnya. Itu berdasarkan ilmu taksonomi. Kemudian, ini lanjut saja kakak, atau dibacakan dulu? Kak, masih unmute. Untuk mempersingkat waktu, Kadi bisa lanjut saja untuk pertanyaan kedua dan seterusnya dari Ardila dan berikutnya dari Bu Heni. Oke. Untuk dari Ardila, burung unta itu juga bertelur. Telurnya sebesar apa ya? Nah, burung unta bertelur. Nah, kalau telurnya itu sekitar sebesar 20 cm panjangnya. Jadi 20 cm itu mungkin ya, apa ya perbandingan?
toples lah, toples makanan kecil. Nah, kemudian tadi yang ketiga, apa? Sorry, belum kebaca. Oke, Kak Adi, kenapa ada beberapa burung punya sayap tapi kok tidak bisa terbang? Nah, ini itu yang termasuk burung-burung dunia lama. Jadi mereka lebih mengutamakan kakinya. Teman-teman bisa lihat kalau di burung dunia lama ini kakinya besar-besar dan tebal-tebal. Nah, kalau teman-teman di Papua nanti bisa lihat burung kasuari. Nah, itu kakinya besar dan tebal. Nah, kalau kita jangan sampai dekat kasuari karena kalau kita kena tendang aja lumayan sakit perut. Nah, cuman kalau burung dunia baru, karena sayapnya lebih berkembang, kakinya itu kecil-kecil. Contohnya ya ayam, kemudian burung dara, dan burung lainnya. Gitu. Terima kasih Kak Adi. Untuk selanjutnya, Admi bisa next untuk pertanyaan selanjutnya. Yang berikutnya dari KH, bertanya tentang kalau bebek disebut burung, namun mengapa bebek jarang terbang? Untuk Kadi, silakan Kadi untuk Ya, menjawab. bebek disebut burung, tapi mengapa bebek jarang terbang? Bebek ini kalau aslinya ini yang di alam itu terbangnya sangat jauh. Cuman kalau kita lihat yang bebek di penangkaran atau yang sekitar rumah kita, itu sudah domestikasi. Jadi dipaksa untuk tidak terlalu menggunakan sayapnya. Karena kan kalau dari keinginan kita kan ya udah bebeknya di situ-situ aja, jangan sampai terbang. Ini sudah beradaptasi dengan lingkungan. Jadi sayapnya itu mengecil. Tapi kalau dilihatnya itu tetap burung yang bisa terbang. Mentok rimba itu contoh yang aslinya, tapi ketika dia didomestikasi itu jadi mentok yang biasa. Kemudian dari Novianti, Kakak Adi, kenapa pingin bisa hidup di tempat dingin tanpa pakai jaket tebal? Itu bulunya sangat tebal sebenarnya. Kalau dilihat, aku lupa ada satu film di National Geographic, itu dia membedah si penguin itu, ternyata bulunya itu sampai 5 lapis. Jadi sangat tebal, sehingga si penguin bisa menahan dinginnya Antartika atau es yang ada di habitatnya. Oke, untuk selanjutnya. YouTube friendly, Kakak izin tanya, burung phoenix itu benar-benar ada kah? Nah, phoenix itu masih jadi perdebatan. Masih ada yang bilang itu mitos, tapi ada yang bilang itu burung zaman dulu yang sudah punah. Karena beberapa peneliti yang menganggap itu burung yang sudah punah, karena baik di Mesir maupun di Cina, itu mempunyai kemiripan pandangan untuk morfologi si phoenix ini. Jadi burungnya dia bersayap, mempunyai antena di ekornya, kemudian berwarna merah. Nah, cuman dari beberapa peneliti karena tidak menemukan fosil yang mirip dengan phoenix, jadi masih dianggap sebagai mitos. Kemudian dari Siti Khairunisa, burung-burung endemik boleh ditangkap dan jadi peliharaan kah? Bagaimana cara melestarikan mereka selain menjadi tangkapan dan jadi hewan peliharaan? Nah, kalau saya pribadi, saya tidak ingin memelihara burung, karena biarlah mereka hidup di alam, kemudian karena mereka juga berperan dalam hidup kita sebagai pemencar biji, kemudian sebagai pengendali hama. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak ingin burung, jadi biarkan saja burung-burung itu hidup di alam. Kalaupun kita ingin melihat burung, kita tinggal datang ke daerah tersebut. Ya, hitung-hitung sekalian rekreasi, kemudian jalan. Oke, ada. Tim admin bisa tampilkan pertanyaan selanjutnya. Dari kita,
Saya mau tanya, biasa saya amati burung kalau terbang saat hujan, kenapa bulunya tidak basah? Oke, ini yang menarik karena burung itu dia mempunyai kelenjar, yang kelenjar minyak. Jadi ketika dia sedang merapikan bulunya ini, dia mengusap bulu itu dengan kelenjar minyak. Nah, letak kelenjar minyaknya ini ada di daerah anus atau duburnya. Jadi kalau teman-teman lihat burung sedang menyisir bulunya, nah itu dia sedang melapisi bulunya dengan kelenjar minyak. Sehingga ketika hujan, bulunya tetap kering. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih ada sekitar 8 menit. Tim admin mohon ditampilkan pertanyaan berikutnya. Oke, dari ADL kelas 4. Kak Adi, burung-burung pemakan daging makannya daging apa ya? Oh, kalau yang di alam itu daging ular, daging tikus, daging monyet, kemudian daging tupai. Nah, itu mereka makannya itu. Kemudian dari YouTube, Kezia, kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk burung bermigrasi atau menetap di suatu tempat sampai ke tempat asalnya? Nah, umumnya mereka mulai bermigrasi di bulan September, Oktober, November, kemudian tinggal di Indonesia hingga bulan Maret, dan berarti sekitar apa ya, Desember, Januari, Februari, Maret, 4 bulan mereka di Indonesia, kemudian April mereka kembali lagi ke sana, ke asalnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Oke, saya mau tanya untuk Tito Alba itu aslinya dari mana, Kak? Terus bedanya serak Minahasa dan serak Jawa apa ya, Kak? Oke, jadi kalau yang Tito Alba itu sebenarnya yang nama Indonesia yang serak Jawa. Dia umum di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Cuman kalau yang serak Minahasa itu Tito Manadiensis, nama latinnya. Dia hanya ada di Sulawesi, jadi tidak ada di tempat lain. Itu berbeda warna bulunya. Kalau yang Tito Minahasa itu agak kuningan, sedangkan kalau Tito Alba itu agak putih. oke. Untuk pertanyaannya, tim admin teman tadi yang terlewat, bisa kembali ke slide yang tadi. Oke, kita next saja dari Bu. Yanipar, apakah burung bermigrasi menyebarkan penyakit? Beberapa waktu lalu, waktu avian influenza kan sempat ada isu apakah burung migrasi dapat menyebarkan penyakit. Sampai ke burung lokal, ya, cuman ke manusia ini masih butuh penelitian lebih lanjut. Jadi kalau burung ini menulari ke ayam, itu bisa. Tapi kalau dari ayam itu langsung ke manusia, itu butuh penelitian lebih lanjut. Karena masih banyak perdebatan, apakah bisa langsung dari burung liar ke manusia, atau dari burung liar ke burung domestik dulu baru ke manusia. Nah, ini masih penelitian hingga. Kemudian tanggapan kakak mengenai burung yang diajarkan untuk berbicara. Nah, ini yang saya bilang burung yang dipelihara. Kalau saya pribadi sih tidak perlu, maksudnya tidak usahlah memanusiakan burung. Cukup burungnya burung itu sendiri, tidak perlu burung dimanusiakan gitu. Karena mendengar kicauannya sendiri itu sudah sangat menarik. Bahkan di Inggris sendiri pun mendengar kicauan burung itu sebagai terapi. Jadi orang-orang yang stres dengan lingkungan kantor, mereka datang ke taman, kemudian mendengarkan suara kicauan burung. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semakin menarik. Tim admin bisa tampilkan lagi pertanyaan berikutnya. Pak Fahri bisa ditampilkan lagi. Pak Faris bisa tampilkan lagi pertanyaannya. Ada beberapa.
Kak Adi, ada beberapa pertanyaan yang sempat saya catat. Ini terkait dari Bu Heni sempat terlewat. Kenapa ada beberapa jenis burung yang punya sayap tetapi tidak bisa terbang? Kak Adi bisa copy pertanyaan saya? Dari Bu Heni, Ya, pertanyaannya kenapa ada beberapa burung yang mempunyai sayap tapi tidak bisa terbang? Terima kasih. ya, ini karena biasanya dari kemampuan adaptasi si burung untuk terhadap habitatnya ya, terutama burung-burung dunia lama. Ini karena dia lebih mengutamakan berlari menggunakan kaki sehingga akarnya tidak terlalu dipergunakan. Sebagai contoh juga tadi yang dibilang di bebek itu kan karena dia dipaksa untuk tidak menggunakan sayapnya sehingga lebih banyak menggunakan kakinya. Walaupun dia punya sayap, kayak si ayam juga seperti itu. Dia punya sayap, cuman karena lebih banyak menggunakan kakinya, dia tidak bisa terbang jauh. Cuman kalau kehidupannya sehari-harinya dia banyak menggunakan sayap, maka sayapnya lebih berkembang. Oke, terima kasih Kak Adi. Yang berikutnya saya baca langsung dari chat. Di sini ada pertanyaannya tentang Kak Adi. Apa jenis burung terbesar di dunia? Mungkin Kak Adi bisa menjawab. Ya, kalau untuk burung yang terbesar di dunia saat ini masih dipegang oleh burung unta. Kemudian di bawahnya burung unta itu ada emu, yang di Selandia Baru, kemudian ada kasuari. Yang ketiga itu kasuari. Tadi ada satu pertanyaan dari Ade Joyce. Pertanyaannya saya summarize saja. Ade Joyce bertanya, kenapa burung beo banyak bicara? Iya, kalau burung beo bisa bicara karena terpaksa sih, maksudnya kondisinya kan dipaksa. Jadi burung beo itu mempunyai lidah yang agak panjang dibandingkan burung lain. Jadi kemampuan dia untuk menirukan suara burung pun juga lebih hebat. Jadi kadang saya juga kalau ke lapangan mendengar suara burung, wah ini suara burung kehicap nih. Dia pasti lihat, lah ini si burung beo. Nah, jadi dia memang memiliki kemampuan untuk mengcopy suara yang dia dengar lebih baik dibandingkan burung lainnya. Sehingga ketika dia diajarkan oleh manusia, dia bisa mengikuti apa yang manusia bicarakan, seperti itu. Nah, ini juga sama kasusnya kenapa burung gagak itu agak lebih pintar dibandingkan jenis lain. Karena itu burung gagak ternyata mempunyai kapasitas otaknya lebih besar dibandingkan burung lainnya. Sehingga dalam hal kepintaran memecahkan suatu masalah, burung gagak ini lebih unggul dibandingkan burung-burung lain. Oke, Kadi, mengingat waktu yang terbatas, mungkin kita akhiri saja pertanyaan untuk sesi ini. Terima kasih Kadi untuk semua jawabannya. Kiranya jawaban yang telah diberikan Kadi bagi kita, bagi adik-adik, Bapak Ibu, serta rekan-rekan sekalian, dapat menjadi sumber pengetahuan baru, serta ini juga dapat menjadi wawasan bagaimana kita dalam melihat burung. Nah, untuk selanjutnya mungkin bagi teman-teman serta Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, dengan apa yang sudah dijelaskan Pak Adi terkait daripada klasifikasi atau jenis burung hingga persebarannya di dunia, di Indonesia khususnya, serta manfaatnya di alam, ini dapat memberi kita pengetahuan bahwa burung sebenarnya sangat berpengaruh di alam. Selain itu juga ada beberapa jenis burung yang sangat membantu kita, misalnya sebagai penyebar benih atau sebagai pembasmi hama. Dan untuk itu juga, mungkin di sesi SAP kali ini, dengan mengetahui manfaat burung, serta beberapa jenis burung yang terancam punah, ini juga menyadarkan kita
dalam pendidikan khususnya tentang burung, baik burung itu di alam maupun di sekitar kita. Harapan kita dengan pemaparan materi ini dapat memberi wawasan kita sehingga secara langsung kita bisa mengedukasi saudara, keluarga kita atau siapa saja. Sehingga ke depannya burung-burung di alam dapat dilestarikan. Demikian dari saya moderator. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke tim webinar Ibu Heni. Terima kasih dan selamat sore. Baik, terima kasih Kayan untuk waktunya. Oke, tidak terasa akhirnya kita sampai juga pada penghujung acara di sore hari ini. Puji syukur kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Kak Adi, ilmunya yang sangat luar biasa untuk kita di sore hari ini. Kemudian Kak Kayan sebagai moderator yang telah memandu pemaparan materi kita di sore hari ini, dan semua Sobat SAF, adik-adik, pelajar, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang telah berkesempatan hadir di sore hari ini. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan dari materi di sore hari ini dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Sobat SAF, satu untuk kita terakhir, ada pantun satu dari saya untuk Sobat SAF semua. Dari Papua banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Jumat depan berjumpa lagi. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Oh iya, sesi ini direkam dan kemudian akan di-upload di media sosial kami, di Facebook, di IG, maupun di YouTube kami. Kemudian kami mohon untuk teman-teman semua untuk mengisi link survei yang tertera di slide. Dan mungkin, ya, admin sudah memasukkan di chat box kita di Zoom maupun di YouTube. Mohon bantuan teman-teman, sobat-sobat SAF semua untuk mengisi survei kita di sore hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Kembali ke admin. Mungkin kita akan foto bersama. Mungkin untuk teman-teman SAF bisa nyalakan videonya, kita akan foto bersama. Iya. Oke, Oke, baik, teman-teman bisa nyalakan mungkin videonya. Oh, iya. Kita akan foto bersama. Iya, teman banget. Saya masih menunggu. Masih ada yang belum menyalakan. Teman-teman mungkin bisa dinyalakan videonya sebentar. Oke, sudah mulai banyak. Oke, kita mulai saja ya. Bisa berikan pose yang terbaik. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Adi. Oh iya, Bagus sekali slide-slide-nya, foto-fotonya menarik. Mas Adi luar biasa, makasih. Sama-sama. Kakak Ken, mantap. Terima kasih. Hormat, terima kasih. Mungkin Dadah Mas Farid.